Sungguh licik, akal permainan licik, sangat licik. Islamofobia masih menjadi isu yang belum terselesaikan di negeri ini. Berbagai peristiwa terorisme menyebabkan umat Islam merasa didiskriminasi. Hal ini diperparah dengan berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah yang seringkali dicap anti-Islam atau Islamofobik. Apalagi beberapa pihak yang mengaku berada di posisi umat Islam terus berupaya untuk memunculkan kesan Islamofobia lekat pada pemerintah. Padahal tudingan untuk mengesankan sikap anti-Islam pemerintah hanyalah demi suara pemilu di 2024. Staf sus Presiden Jokowi Ayu Kartika Dewi menikah dengan Gerald Sebastian. Mereka melaksanakan dua prosesi pernikahan, yakni akad nikah secara Islam dan pemberkatan di gereja katedral sesuai dengan keyakinan Gerald. Pernikahan ini membuat gempar media sosial, ada yang pro, ada pula yang kontra. Amir Syah Tambunan dari MUI menegaskan pernikahan beda agama yang dilakukan staf sus Jokowi tersebut tidak sah. Namun ada pula pihak yang pro, seperti halnya Ahmad Nurholis yang mengatakan ada 3 pandangan Islam tentang pernikahan beda agama. Pandangan pertama dan kedua tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Ketiga, yang menjadi pegangannya, memperbolehkan muslimah menikahi non-muslim. Pandangan ketiga ini beracuan pada surah Al-Maidah ayat 5. Selain itu, jika merujuk pada UUD 45 dan pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1975, pernikahan staf sus Jokowi ini tidaklah melanggar apapun. Hanya saja pandangan minoritas di dalam agama Islam ini ditentang pihak mayoritas yang merasa paling benar dalam berislam. Serupa dengan kasus wayang yang menjerat Ustadz Khalid Basalamah. Namun karena kasus ini melibatkan staf sus Presiden Jokowi, tentunya akan menyudutkan posisi Presiden sembari menguntungkan posisi Wapres dan blok politiknya, dengan tujuan menjerumuskan Presiden sebagai anti-Islam. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah polemik pendeta Saifuddin yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran. Blok Islam yang dimotori Blok NU menerjunkan tokoh-tokoh NU dan pemerintahan hingga organisasi seperti MUI memicu partisipasi aktif Blok 212 untuk mendesak pemerintah menindaknya. Lantas bagaimana respon dari PGI terkait kasus ini? 17 Maret kemarin pihak PGI menyatakan bahwa hal yang dilakukan Saifuddin merupakan sikap pribadi, tidak terkait dengan organisasi maupun gereja manapun. Pihak PGI juga mengimbau masyarakat khususnya umat Islam tidak terprovokasi. Menariknya, sesudah pernyataan PGI, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS Bukhari Yusuf turut meminta masyarakat untuk tidak merespon luas pernyataan kontroversial Saifuddin. Sikap dan posisi Blok Kristen dalam polemik Saifuddin adalah mengajak semua khalayak tidak memberi panggung Saifuddin demi mencegah terjadinya konflik horizontal. Namun sikap meredakan tensi oleh PGI malah dihujat warganet. Sedangkan sikap dan posisi Blok Islam yang dibakar Blok NU adalah mengajak semua khalayak untuk mengkriminalisasi pendeta Saifuddin. Jika melihat pernikahan beda agama status Jokowi, maka terlihat ada upaya dari Blok NU untuk mengukuhkan supremasi mayoritas Islam terhadap kritik suara minoritas. Konstelasi keduanya memperlihatkan motif politik agama Blok NU dan MUI sebagai motor utama penggerak polemik pendeta Saifuddin. Maupun polemik pernikahan beda agama bukanlah untuk meredam potensi konflik horizontal, melainkan terus memanaskan demi kepentingan politik Blok Wapres menyudutkan Presiden dan pemerintah melalui stigma anti-Islam. Stigma pemerintah anti-Islam diperparah dengan pernyataan Menak Yakut yang merespon keputusan PBB yang menjadikan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk memerangi Islamofobia. Menurutnya, segala bentuk tindakan Islamofobia di seluruh dunia harus diperangi. Maksud PBB soal Islamofobia merupakan konteks Muslim menjadi minoritas di suatu negara, sehingga represi mayoritas non-Islam kepada Islam di suatu negara yang harus diperangi. Namun Menak justru menggunakan pernyataan PBB memerangi Islamofobia akan digunakan untuk mengkriminalisasi Paul Zhang, Muhammad Kacei, dan Saifuddin terhadap mayoritas Islam di Indonesia. Terlihat Menak tidak mampu membedakan definisi Islamofobia dengan apartheid. Ia justru mendorong supremasi apartheid Islam di Indonesia berkedok keragaman melawan Islamofobia. Ujung-ujungnya Presiden yang akan ditekan soal anti-Islam ini. Berbagai cara dilakukan untuk mengesankan pemerintah anti-Islam demi kepentingan politik di pemilu 2024, demi merebut suara umat Islam yang menjadi mayoritas. Sebab blok politik Presiden yang terkesan anti-Islam tidak akan dipilih rakyat di 2024 nanti. Kejam, memanfaatkan emosi umat hanya demi kepentingan politik di pemilu 2024.